Halo, para pendengar podcast Kementerian Pekerjaan Umum. Kembali lagi bersama saya Yosua. Hari ini kita ada tema baru yang akan membahas suatu isu ya, dan ini juga sangat menarik dan akan mendalam. Itu terkait what we can do to make PU better and stronger. Jadi apa yang akan kita lakukan untuk membuat Kementerian Pekerjaan Umum ini semakin baik dan semakin kuat lagi. Sebagai ASN dan calon ASN, kita bukan sekedar pelaksana tugas administratif. Kita adalah bagian dari kekuatan negara dan memulai pekerjaan sehari-hari, kita bisa menjadi agen perubahan dan pembela negara dalam arti yang sesungguhnya. Kembali hari ini saya tidak sendiri, semua hadir bersama saya empat narasumber yang luar biasa. Ada Mbak Yolanda, ada Mas Yohanes, Mas Yonatan Malewa, dan Mas Yonatan Christian. Selamat datang semuanya. Halo Mas Hadir, Yosua. hadir. Halo, halo Ya, Mas Joshua. Terima kasih. ya, terima kasih untuk waktunya. Senang bisa berjumpa dengan semuanya lagi. Kita akan kembali melakukan podcast untuk membahas isu ini ya. Baik, kita langsung masuk ke segmen pertama, yaitu terkait peran ASN untuk memperkuat kementerian. Banyak orang berpikir bahwa perubahan itu tanggung jawab pimpinan, tapi sebenarnya setiap ASN itu punya peran penting dalam membangun instansi. Nah, bagaimana nih menurut kalian? Apa yang kita bisa lakukan untuk memperkuat Kementerian Pekerjaan Umum ini sebagai ASN ataupun sebagai calon ASN? Silahkan. Uh, Baik, terima kasih Mas Yosua. Kalau dari saya percaya penguatan Kementerian Pekerjaan Umum ini dimulai dari tanggung jawab kita pribadi. Setiap pekerjaan yang kita lakukan, sekecil apapun, harus dikerjakan dengan integritas dan semangat melayani dari kitanya. Ketika semua ASN disiplin dan punya etos kerja tinggi, maka kekuatan institusi itu akan terbentuk secara alami, begitu Mas. Baik. Bagaimana nih tanggapan Mas Yohanes nih? Saya mau dengar terkait apa yang disampaikan Mbak Yolanda tadi. Saya sangat setuju ya sama Mbak Yolanda ini. Kita sebagai ASN itu juga harus berani berubah. Banyak dari kita yang masih terjebak atau terlalu kaku pada rutinitas birokrasi ini. Pada tantangannya ke depan mungkin dalam pembangunan infrastruktur membutuhkan ASN yang kreatif, solutif, dan adaptif sih. Baru kayak meningkatkan dari ASN tersendiri itu kompetisi diri. Kompetensi Mm, diri dalam artian kita aktif mengikuti pelatihan, workshop, dan dikat sehingga kita dapat lebih kreatif dalam melayani masyarakat. Gitu, Mas. Baik, adaptif, kreatif, dan solutif. Itu sangat keren Mas masukannya. Mas Yonatan Malewani ada tambahan nggak nih dari Mas terkait peran Kalau ASN? kalau saya sendiri sih ada tambahan satu poin ya, yang mana poin tersebut adalah kolaborasi lintas sektor. Jadi di Kementerian PAI itu cukup besar dengan banyak unit dan bidang di dalamnya. Tapi kalau misalnya kerja kita masih individualis tanpa kolaborasi, mungkin hasilnya tidak akan maksimal. Perlu keterbukaan dan kerjasama antar unit agar visi besar kementerian bisa tercapai. Seperti itu. Baik. Mas Yonatan Christian sendiri, menurut sudut pandangnya terkait peran ASN bagaimana? Dan itu tambahan juga Mas yang tidak kalah penting juga pelayanan publik menurut saya Mas. Jadi kita harus ingat bahwa outputnya itu dari pekerjaan kita tuh sebenarnya ada di masyarakat. Jadi apapun yang kita buat seperti ya, jalan, jembatan, air bersih, semuanya. Nah semua itu hasil akhirnya nanti akan diterima manfaatnya oleh masyarakat. Jadi mindset kita tuh harus selalu berorientasi pada manfaatnya, bukan hanya target kerja. Mungkin itu aja sih Mas. Terima kasih. Baik, berarti orientasi kepada target, bukan hanya target kerja, tapi kepada manfaatnya pada masyarakat, Mas ya. Kembali lagi ternyata ASN ini, ya kita sebagai aparatur sipil negara itu manfaatnya untuk masyarakat, kita melayani mereka. Selain untuk juga bekerja di Kementerian PU, di mana di bidang-bidangnya tadi disampaikan pembangunan dan lain-lain. Nah, sekarang saya masuk ke segmen 2 nih.
Ini kan ada juga bahwa dikatakan ASN itu sebagai bela negara. Terus ada juga yang mengatakan bahwa rencana aksi bela negara ASN. Nah, kadang-kadang orang berpikir bela negara itu cuman tugasnya pihak-pihak militer. Tapi sebenarnya kan kita sebagai ASN atau calon ASN bisa mengambil peran sebagai pembela negara. Bagaimana menurut narasumber nih terkait hal ini? Saya persilahkan mungkin. Baik, Mas. Hmm. Ini menurut saya penting banget, Mas Yusuf. Bela negara itu bukan soal angkat senjata, tapi bagaimana kita mencintai, melindungi, dan membangun negara melalui peran kita. Sebagai ASN di Kementerian Pekerjaan Umum, aksi bela negara yang bisa kita tunjukkan itu lewat kontribusi nyata pada pembangunan infrastruktur yang harusnya adil dan merata, begitu, Mas. Baik. Mas Yohanes? Ya, saya sangat setuju tuh sama Mbak Yolanda ya. Saya selalu memaknai itu bela negara bukan hanya sekedar angkat senjata, tapi kita juga sebagai bentuk loyalitas terhadap konstitusi dan rakyat. Kita harus jadi ASN yang jujur. Bagaimana kita jujur ya, dalam bekerja kita harus berintegritas, dalam mengemban amanah yang diberikan tanggung jawab kepada masyarakat. Tidak hanya menyalahgunakan wewenang dan benar-benar bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, Mas. Baik. Mas Yonatan Malewa nih, saya mau nanya lagi. Ya, Eh, betul kira yang dibilang Suanes. Gimana? Dalam konteks rencana aksi bela negara sendiri, kita bisa mulai dari hal yang paling konkret. Yang pertama, contohnya adalah menjaga integritas dan tidak terlibat korupsi, menyukseskan proyek pembangunan strategis nasional, aktif dalam literasi kebangsaan, dan siap ditempatkan di daerah 3T atau tertinggal, terdepan, terluar jika dibutuhkan. Itu adalah salah satu bentuk bela negara dari ASN. Baik. Mas Yonatan Christian, kira-kira tambahan? Kalau dikit aja sih Mas, yang pasti selain integritas juga siap untuk ditempatkan dimanapun ya. Yang pasti kita juga harus mengamanahkan ya, atau kita sebagai ASN itu juga harus jadi benteng Pancasila yang saya maksud di sini. Jadi di era yang serba ini ya udah modern sekali ya, yang udah digital. Banyak sekali hoax dan provokasi dan banyak upaya yang bermaksud untuk memecah belah bangsa. Dan di sini ASN itu harus menjadi seorang teladan dalam bersikap bijak, terutama di ruang publik ya Mas. Apalagi di ruang publik di era digital seperti komen Instagram dan lain-lain. Baik. Nah, itu juga bagian dari bela negara sebenarnya sih Mas. Baik. Artinya bagaimana cara kita agar PU ini semakin baik dan semakin kuat dengan bela negara. Tapi bela negara sini bukan artinya angkat senjata seperti yang disampaikan tadi ya. Atau banyak juga yang bisa kita lakukan untuk memperkuat PU dengan membela negara kita dengan bekerja dengan baik seperti itu dan menjaga Pancasila tadi. Oke, saya masuk ke segmen 3 nih, terkait langkah strategis, kemudian penguatan ESN dan rencana aksi kita. Kita sudah bicara soal nilai dan semangatnya di segmen sebelumnya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih sedikit strategis. Kalau kita bicara soal rencana aksi, kira-kira menurut narasumber, apa saja langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan ASN di Kementerian Pekerjaan Umum ini dalam jangka pendek maupun jangka menengah nanti? Silahkan, Mbak Yolanda, mungkin saya mau dengar lagi nih, Mbak Yolanda. Seperti apa? Baik, Mas. Hmm, Menurut saya, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah reformasi budaya kerja. Kita harus hilangkan budaya kerja asal-asalan dan menggantinya dengan budaya kerja yang berorientasi hasil dan kualitas. Buat indikator kinerjanya yang jelas dan juga adil, Mas. Baik, terukur dan adil begitu ya. Mas Yohanes, ada langkah berikutnya dari Mas mungkin? eh Mungkin langkah selanjutnya ya, kita akan diberikan apa? Kita sebagai calon ASN nih, kita akan diberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi. Eh, kita itu butuh ASN yang nggak hanya paham administrasi, hanya paham dokumen-dokumen, tapi kita juga harus menguasai teknologi, data, dan kebijakan pembangunan
khususnya di Kementerian PU kita harus serius berinvestasi di pelatihan supaya dalam jika ada kita membantu mensosialisasikan program PU, kita lebih mudah dipahami oleh masyarakat seperti itu, Mas. Baik, karena PU sendiri juga kan kampus PU namanya ya. Kita selalu Ya, belajar di sini. Baik, belajar. Mas Yonatan Malewa nih. Langkah selanjutnya kira-kira dari Mas apa? Baik, untuk langkah selanjutnya sih seperti yang dibilang Mas Yohanes tadi, ASN Kementerian harus berinvestasi di pelatihan ASN. Nah, langkah selanjutnya adalah selain dalam sistem berinvestasi dalam sistem pelatihan, kementerian juga harus menerapkan sistem reward and punishment yang tegas agar ASN yang inovatif dan berprestasi harus dihargai. Sementara yang tidak disiplin harus diberikan sanksi. Keadilan organisasi itu penting agar orang terus termotivasi. Baik, itu perlu juga sih Mas ya. Ada penghargaan dan ada hukuman juga supaya mereka juga berkembang berikutnya gitu. Oke, Mas Yonatan Christian nih. Langkah dari Mas apa? Oke, kalau menurut saya nih Mas, ini yang menurut saya justru terpenting sih di sini. Jadi yang terpenting itu penguatan integrasi program bela negara ini ke dalam agenda kerja kita. Jadi misalnya nih, kegiatan bela negara itu tidak hanya seremonial, tapi juga bisa dikaitkan sama kerja kita. Betul. Jadi contohnya ini proyek air bersih nih, misal untuk daerah-daerah rawan, daerah-daerah rawan. Nah, itu sudah termasuk bentuk bela negara yang konkret. Mungkin Oke. itu aja sih, Mas. Kembali Makasih. lagi ke segmen tadi ya, ternyata jangan jangan berorientasi pada hasilnya saja, tapi kemanfaatannya bagi masyarakat juga, Mas ya. Betul, Oke, betul. baik. Saya masuk ke segmen keempat nih. Ini sebagai mungkin segmen penutup dan sekalian segmen refleksi untuk kita. Jadi saya sudah dapatkan tadi insight-nya dari narasumber ini sungguh sangat memberikan ini ya gambaran bahwa kita ini memang harus membuat sebuah pemikiran agar PU ini semakin kuat dan semakin baik lagi ke depannya. Nah, jadi saya memberikan kesempatan pada narasumber ini memberikan pesan singkatnya atau refleksi pribadi tentang peran kita sebagai ASN maupun calon ASN dalam membangun Kementerian Pekerjaan Umum ini dan dalam rangka kita membela negara. Silakan, Mbak Yolanda. Baik, Mas. Kalau dari saya, kita jangan pernah anggap remeh pekerjaan yang kita tekuni ini. Tangan kita membangun negeri ini, kita punya tanggung jawab sejarah untuk memastikan infrastruktur Indonesia bukan hanya kuat, tapi juga adil. Baik, Mas Yohanes, ada tambahan? Saya Mas, pesan singkat ya. Bangsa ini tidak dibangun oleh orang-orang besar, tapi bangsa ini bisa juga dibangun oleh orang yang biasa, yang bekerja dengan luar biasa. Jadilah ASN yang setia, jujur, dan tangguh, gitu Mas. Siap. Jadi saya menyadari bahwa peran kita bukan hanya sebagai pelaksana tugas ya di sini, tapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga kepercayaan publik. Dengan bekerja jujur, disiplin, profesional, kita harus membangun kementerian yang kuat dan berintegritas. Sekian, Baik. Mas. Terima kasih banyak Mas Yohanes. Mas Yonatan Malewa nih, insight-nya buat kita gimana? Ya, lanjut Mas. Dan ingat bahwa setiap jalan yang kita bangun, setiap jembatan yang kita rancang adalah penghubung kehidupan bagi banyak orang. Itu adalah bentuk nyata pengabdian dan bela negara kita sebagai ASN. Baik. Mas Yonatan Christian, penutup dari Mas? Oke, closing statement nih ya. Jadi kalau menurut saya ini ASN adalah benteng benteng pertahanan sipil. Saya bilang, jadi bukan dengan senjata, nggak berbeda dengan TNI dan aparat lainnya, tapi melalui pelayanan, lalu juga integritas, dedikasi. Nah, dan mari kita bangun kementerian ini menjadi lebih kuat dan Indonesia menjadi lebih baik. Mungkin cukup, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Yolanda, Mas Yohanes, Mas Yonatan Malewa, dan Mas Yonatan Christian. Ini sungguh dalam banget gitu ya
Apa yang sudah disampaikan ini sangat mengena di kita semua. Jadi hari ini kita belajar bahwa sebagai ASN maupun calon ASN, kita bukan hanya sebagai pekerja negara tadi, tapi juga penjaga nilai, pembangun bangsa melalui karya-karya pembangunan kita, kemudian pembela negara. Pada akhirnya, semoga diskusi ini bisa memberi semangat baru untuk semua rekan-rekan ASN, Kementerian Pekerjaan Umum, dan mari kita terus bergerak, berkontribusi, dan menjadikan kementerian ini makin kuat demi Indonesia yang maju dan berdaulat. Saya Yosua, pamit bersama narasumber-narasumber yang ada. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Salam pengabdian, salam bela negara. Terima kasih semua. Ya, terima kasih.